Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang ancaman online pada informatika kelas 6. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Baik, kita lanjut mengenai dampak penggunaan internet. Dampak penggunaan internet yaitu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu dampak positif dan dampak yang negatif. Yaitu pada dampak yang positif adalah internet dapat mengasah kreativitas dan mengembangkan keterampilan. Dan negatif adalah ancaman online atau tindak kejahatan yang memanfaatkan internet. Lalu, bagaimana bentuk ancaman online? Bentuk ancaman online dibagi menjadi 5 macam, yaitu diantaranya 1. Cyberbullying, yang kedua, konten tidak pantas, yang ketiga, serangan spam, spyware, dan phishing, yang keempat, plagiarisme, dan yang kelima adalah pembajakan produk digital. Kali ini kita akan bahas satu persatu bentuk ancaman online. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bentuk ancaman online yang pertama, yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler oleh orang lain. Nah, bagaimana macam-macam bentuk cyberbullying? Yaitu 1. Menyebarkan isu-isu palsu. Kedua, mengunggah foto-foto yang mengganggu kenyamanan orang lain. Ketiga, ancaman. Dan yang keempat adalah tindakan pemerasan. Lalu, apa yang harus dilakukan jika mengalami cyberbullying? Yaitu 1. Jangan merespon. Kedua, jangan membalas aksi pelaku. Ketiga, bicara pada orang yang dipercaya seperti orang tua atau guru. 4. Simpan semua bukti. 5. Blokir aksi pelaku. Dan yang keenam, jadilah teman, jangan hanya diam. Dimaksud untuk jadi teman di sini jika teman kalian itu mengalami cyberbullying. Nah, apalagi cara mencegah cyberbullying? Yaitu 1. Selalu berperilaku santun di dunia maya. 2. Tidak memberikan semua informasi pribadi di akun media sosial. 4. Tingkatkan empati dan rasa peduli terhadap kondisi orang lain. 4. Mensosialisasi bahwa perilaku cyberbullying termasuk perbuatan tercela. Bagaimana? Anak-anak sudah paham bukan yang akan namanya macam ancaman online yang pertama, yaitu cyberbullying. Kali ini kita kembali ke halaman bentuk ancaman online. Kali ini kita akan membahas tentang ancaman online yang kedua, yaitu konten tidak pantas. Konten tidak pantas meliputi perkataan, pesan, atau gambar yang mendorong kebencian, kekerasan, dan penindasan. Lalu, hal yang perlu dilakukan jika terlanjur menerima konten tidak pantas. Yang pertama, jangan menyebarkan ke orang lain. Yang kedua, beri peringatan pada orang yang mengirim bahwa itu melanggar hukum. Ketiga, jangan takut mengkomunikasikan kepada guru dan orang tua. 4. Tegur langsung dengan mengajak orang tua atau guru.
Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan akan yang namanya ancaman online tentang konten tidak pantas, dan bagaimana juga cara yang dilakukan jika terlanjur menerima konten tidak pantas. Kita kembali lagi ke halaman utama kita, yaitu bentuk ancaman online. Kali ini kita membahas poin yang nomor 3, yaitu serangan spam, spyware, dan phishing. Yaitu spam adalah email sampah yang masuk ke kotak surel tanpa kita kehendaki. Lalu bagaimana dengan spyware? Spyware adalah program yang bersembunyi di dalam komputer. Malware adalah program berisi kode rahasia, termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. Lalu bagaimana dengan phishing? Phishing adalah aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet. Lalu, bagaimana langkah-langkah mencegah serangan spam, spyware, dan phishing? Di antaranya, 1. Menghindari mengunduh konten terlarang dari situs yang tidak terpercaya. 2. Pastikan tidak membuka link atau surel dari orang yang tidak dikenal. 3. Pasang software anti-spam di komputer. 4. Selalu memperbaharui antivirus di komputer. Nah, ini tentang langkah-langkah bagaimana kita cara mencegah serangan spam, spyware, dan phishing. Anak-anak udah bisa kan tentang bagaimana cara mencegahnya? Kali ini kita akan kembali ke halaman utama kita, yaitu bentuk ancaman online. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang bagian 4, yaitu plagiarisme. Plagiarisme atau yang disebut dengan plagiat adalah kegiatan meniru, menjiplak, atau mengambil karya dari orang lain dan mengakuinya seolah karya sendiri. Nah, yang namanya plagiat itu adalah hal yang melanggar hukum. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Selalu menuliskan sumber atau referensi dari artikel yang kamu bagikan kepada orang lain. Nah, untuk anak-anak sekalian, jangan sekali-sekali yang namanya kegiatan plagiat ya, karena itu adalah melanggar hukum. Lalu bagaimana? Kita lanjut lagi ke halaman utama kita, yaitu bentuk ancaman online. Kali ini kita akan membahas tentang ancaman online bagian yang kelima, yaitu bagian terakhir, pembajakan produk digital. Nah, pembajakan produk digital adalah kegiatan menyalin dan menyalurkan produk digital seperti gambar, video, atau musik secara ilegal, tidak sah secara hukum. Maksudnya di sini adalah kita pembajakan CD misalkan, terus musik gitu. Banyak sering terjadi peredaran CD bajakan tentang mengenai video maupun gambar. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Yaitu menghindari, memperbanyak, dan menyebarkan konten yang dijual secara bebas dan terlarang seperti musik, film, dan buku digital. Bagaimana anak-anak? Kali ini kita sudah berada di bagian akhir. Nah, terima kasih kepada anak-anak dan selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi referensi pembelajaran untuk anak-anak kelas 6 dalam mengenai ancaman online. Baik, dari Kelas Dasar undur diri, terima kasih dan selamat belajar.